dan tidak menggunakan laras. Kita hanya pipa poros sebagai laju lontar saja. Ini kan untuk kendalinya, jadi masuk ke ikan baru tarik kemana. Saya pikir lepas peluru. Jadi ini kalau saya asik nih Pak. Jadi menghindari juga, meminimalisir orang yang menembak burung-burung yang itu. Teman-teman, hari ini kita ada di Polda Aceh ya. Kita beraudiensi ke Polda Aceh hari ini untuk melaporkan ataupun kita bersilaturahmi mengenai Spama ya. Jadi kita berjumpa dengan Intelkam ya, Pak Kompol Zainal ya. Jadi kita akan berjumpa beliau, kita akan perkenalkan komunitas kita Spama. Jadi nanti kita di sana akan berbicara banyak hal dan mungkin akan ada pencerahan-pencerahan dari beliau nantinya ya Pak Andri ya. Ya, jadi harapan kita Spama itu makin bagus dan patuh hukum tentunya ya. Ada tambahan Pak Andri? Ya, jadi tujuan kita juga untuk silaturahmi ini adalah sosialisasi dengan Polda, kepolisian, dalam hal kita sebagai komunitas pasir ikan yang menangkap ikan dengan menggunakan alat pasir. Bagaimanapun juga alat pasir ini adalah tergolong senjata alat tusuk tajam bersifat panah, dan ini juga harus keamanan ini juga harus kita laporkan, dan itu ada prosedurnya. Jadi tidak bebas juga, sehingga kawan-kawan yang sudah tergabung dalam solidaritas Pasir Mania Aceh, seluruh penghobi pasir dapat melakukan aktivitas dengan nyaman, aman dan tertib, terawasi. Nah, itu harapan kita. Patuh hukum. Pak Ati ada mantap. Ini kan termasuk sudah kita kaji kemarin Pak Direktur, ini kan Polda bersama Kapolda dari sisi Direktur. Kemudian Pak Direktur ke saya, saya dan rapat dengan staf juga, kita sepakat pasir ini buat khusus pasir yang ada komunitasnya ini, kita buat surat keterangan senjatanya itu dari Polda aja. Jadi sehingga kita tertib gitu Pak. Jangan nanti ada yang liar tuh begitu tak ada apa-apa dia atas nama kan ini pulang lagi kan itu pasir mania. Itu saja kita tertibkan, itu perintah Pak Dir. Kalau bisa begitu coba dikomunikasikan sama forum. Jadi mungkin ada saran dari Bapak bagaimana kita menerbitkan STKS. Kalau dari kami Pak kan, dari kami pribadi, semua kami data Pak. Ada data unit apa, orang itu apa, bagaimana penggunaannya, di mana dia gunakan, itu dari kami Pak. Mungkin kalau Bapak ada perkembangan bagaimana bisa di-sharing ke kami Pak. Itu, Pak. Kami ada kami bawa alat peraga. Lebih ke ini ya, kayak panah itu ya. Siap. Ujungnya itu ya. Jadi yang dikatakan pasir ini Pak. Ini ya. Panah. Panah. Ada yang berupa ketapel seperti ini, menggunakan tekanan tegas. Ada juga yang panah yang yang dalam air. Kemudian ada juga yang sudah karena ini sudah modern, dia menggunakan tekanan gas. Tekanan gas. Memang sampai sejauh ini belum ada ditemukan bentuk yang ideal untuk unit pasir. Untuk pasir. Jadi mayoritas masih mengadopsi bentuk menyerupai senapan angin. Kami dalam rekrutmen peserta pun kami memiliki aturan yang sangat ketat, minimal usia 20, sehat segala macam, dan itu harus kami hadapkan dulu, kami lihat orangnya. Apakah dia sehat secara fisik, jiwaannya. Mohon izin Bapak, ini di presentasi kami ada sedikit kami paparkan. Ini unit pasir berbeda yang kemudian memang kami sadari ini alat dari tadi yang seperti kita lihat menyerupai dari segi bentuk. Nah, ini masih kita cari cara gimana jangan sampai menyerupai itu, karena bagaimanapun juga orang awam melihat, wah ini pasukan dari mana? Tidak kejadian. Tidak bisa kita tembakkan Pak, karena apa? Biasanya muncul target baru kita tarik trigger. Oh gitu. Nah, muncul target tarik trigger, dan ikan itu tidak ada ikan yang di bawah Pak. Ikan khusus muncul di permukaan. Untuk melihatnya kita harus menggunakan kacamata polaris.
Jadi tujuannya tidak kalah penting tadi itu untuk lingkungan juga. Jadi banyak yang bergabung sini itu pemburu darat, yang nembak burung, kadang-kadang burung yang dilindungi. Kebanyakan kita paling bisa ditembak sekarang babi. Ya. Tapi sekarang dengan adanya Spama ini, mereka jadinya hobi tersalurkan, tapi yang ditembak adalah ikan. Ikan besar pun yang kami biasanya 5 jari lah kan. Jadi yang lain timbul lagi. Nah, jadi kami makanya di visi misi ini kami menjaga lingkungan. Jadi gimana mengembalikan lagi, karena ketika kami turun ke lapangan mungkin dulunya kita lihat sampah mungkin karena nggak merasakan apa ya. Itu kami kan turun tuh, di mana ada air turun. Jadi kadang gereja, pempos, itu kami tembak kena pempos. Jadi dari sini mungkin kami nanti akan bergerak dari Bulungan, Pemkap atau Pemprov. Kita mungkin akan mengajukan proposal gimana mengembalikan lagi ini apa lingkungan asli seperti itu. Seperti kemarin kami ada kegiatan di Imam Tasik, itu kita bersihkan sampah itu, tapi sebenarnya mungkin yang kita cuma persentasenya kecil, tapi kita ingin ubah masyarakat sama pemprovnya. Kemudian kami ke lepas liarkan bibit. Jadi makin banyak balik ikannya. Kemudian bagaimana caranya kita yang nggak ada ikan di rumah bisa mencari lagi mudah seperti dulu. Jadi lebih ke situ kita bergeraknya lagi, ya, tidak kalah pentingnya. Kemudian juga banyak kawan-kawan kita itu memang mencari ikan Pak untuk nafkah keluarga. Jadi pagi dari jam 6 ya, sampai jam 10 udah dapat sekilo 2 kilo Pak, dia jual, udah ada yang nampung kan. Untuk belanja rumah tangga. Rumah tangga. Jadi caranya itu makanya kita bergerak juga nanti ke perikanan Pak. Kita minta ikan, kita tebarkan. Mungkin kalau kita di sini mungkin itu cuma hobi, tapi masyarakat bisa untuk nggak ada ikan di rumah laut bisa. Jadi kita usahanya ke lingkungan tadi dan juga fasilitasi teman-teman tadi dari satwa yang sudah dilindungi masih ditembak, tapi dengan nembak ikan selalu hobinya tersalurkan. Adanya pertemuan seperti ini bisa mendapatkan masukan dari Bapak, sehingga kawan-kawan nanti akan kami sampaikan mereka dapat merasakan kenyamanan dalam penggunaan unit. Meski demikian juga kami tetap membuat aturan yang disiplin. Setiap penggunaan unit pasir harus selalu berhati-hati. Ini ada kami tuangkan di dalam ADART. Kemudian gini Pak, ini kan yang baru terdata kan kira-kira sekitar 70-an. Maksudnya kami dalam rangka membantu kami juga lah untuk menertibkan yang lain supaya mereka tuh tahu aturannya kan gitu kan. Ketika ini ada komunitas, berarti komunitas kan harus memberikan aturan-aturan ya. Oh ini bawa pasir jangan begini, jangan gini ya gitu kan. Karena biasanya gini Pak, tonjol malam hari pula dibawa kan. Pikir orang ini senjata betulan ya gitu pada pasir gitu. Karena mengingat hal seperti itu sangat mudah dijangkau oleh luar. Jadi kami itulah inisiatif buat ini kita komunitas ini kita tempuh jalur segala macam sih hingga sampai ke hari ini. Ya, karena gini, ini kan istilahnya setiap yang kita pegang ini kan harus ada legalitas. Betul. Jangan nanti, ini gimana nih? Ini betul nggak pakai nih? Bisa nggak pakai kan gitu kan? Nah, nanti saya jelasin sama Pak Situr bahwa ini kategorinya ini adalah termasuk senjata yang saya alat keamanan senjata dan alat keamanan. Kalau andai kata kita OTW lokasi, OTW spot kami, tolong sarungkan unitnya. Tolong sarungkan unitnya, jangan pernah bertingkah arogan. Itu yang paling utama. Supaya apa? Orang lain merasa nyaman, tidak merasa ini seperti perang gitu Pak. Nah, itu sering saya edukasi. SOP. Jadi tidak nenteng gini nampak kayak itu enggak. Sehingga kami membutuhkan arahan dari Bapak, bantuan dari Bapak, sehingga kawan-kawan yang bernaung di Pasir Mania Aceh ini bisa berjalan dengan tertib, aman dan lancar, terkendali. Leo, coba sini dulu. Masih ada dikendalikan oleh ini ya. Kalau keluar ini masih ditarik dia. Nah, jadi
bukan ini paling surat keterangan kalian kan sifatnya panah. Kalau yang darah seperti ini, mereka ada loading mimisnya, ada larasnya. Kalau kita tidak punya loading mimis dan tidak menggunakan laras, kita hanya pipa polos sebagai laju lontar saja. Karena kami tidak bisa menggunakan laras karena bisa putus. Ini kan untuk kendalinya, jadi masuk ke ikan baru tarik kepalanya. Saya pikir lepas peluru. Jadi ini kalau saya asik nih Pak. Jadi menghindari juga, meminimalisir orang yang menembak burung-burung yang itu orang dah kemari semua musnari. Kami dari para pemaser pantangan yang kami yang diharapkan dari para pemaser adalah udara. Jadi tidak ada anggota pemaser ikan yang di seluruh Indonesia tidak dibolehkan atau diharapkan untuk berbudaya apapun itu. Mau itu tupai atau tidak boleh, apalagi menggunakan alat atau pasir tidak boleh. Memang walaupun belum pernah ada yang melakukannya dan juga akurasinya tidak pas dia kalau bukan itu sumber masalah Pak. Jadi yang terdampak siapa? Semua terdampak Pak. Ini sering kita ingatin di grup. Ini mau diterima Pak sebagai ini silaturahmi kita. Iya. Jadi ini apa uniform kita Pak. kawan-kawan di lapangan. Berarti mengenal pada semua ya. Jadi ini Pak, terima kasih banyak Pak ya sudah sabut di Polda Aceh. Pak Ma kita beraudiensi ya ke Polda Aceh. Semoga kedepannya kita makin erat Pak ya, hubungan kita dan juga anggota-anggota kita patuh hukum Pak ya. Yang penting. Oke, kita tadi sudah berjumpa dengan bidang intercam ya, atau yang mewakili. Kita sudah beraudiensi, bercerita banyak hal dan juga banyak masukan beliau ya. Jadi mudah-mudahan ini audiensi kita kali ini itu bisa membuat Spama makin bagus ke depan dan juga makin banyak teman-teman yang sadar dan termotivasi untuk bergabung dengan Spama, sehingga semua aturan-aturan yang diwajibkan kepada kita itu bisa kita penuhi dan membuat hobi pasar kita makin nyaman tentunya ya. Oke, mungkin Pak Andri juga ada masukan lagi. Bagi teman-teman yang belum bergabung pemaser di Aceh, segera bergabung bersama kita, atau bagi di Spama, kepengurusan Spama Korwil yang ada di daerah masing-masing. Nanti bisa menghubungi kami melalui channel YouTube maupun di jalur Facebook juga ada. Nah, yang tertera di bawah ya. Ya. Oke, itu saja. Ya, sampai jumpa di video. Mantap Mantap nih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.